Yi Ming Jingren, sang pemecah rekor. Pada tahun 613 sebelum Masehi, Raja Chu Zhuang, cucu Raja Chu Cheng, naik tahta dan menjadi raja. Negara Jin memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik beberapa negara yang selama ini setia kepada negara Chu untuk membentuk aliansi. Para menteri negara bagian Chu sangat tidak senang dan meminta Raja Zhuang dari Chu untuk mengirim pasukan untuk memperjuangkan hegemoni. Tetapi Raja Chu tidak mendengarkannya. Malahan dia menghabiskan waktu untuk berburu di siang hari dan minum serta mendengarkan musik di malam hari. Saya tidak peduli dengan urusan besar negara apapun, dan saya hanya hidup seperti ini selama 3 tahun. Ia tahu bahwa para menteri sangat tidak puas dengan kelakuan dan tindakannya. Maka ia mengeluarkan perintah. Siapapun yang berani menasehatinya akan dijatuhi hukuman mati. Ada seorang menteri bernama Wu Ji yang sangat tidak tahan dan memutuskan untuk pergi menemui Raja Zhuang dari Chu. Raja Zhuang sedang bersenang-senang di sana ketika dia mendengar bahwa Wu Ji ingin bertemu dengannya. Dia memanggil Wu Ji dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wu Ji berkata, "Seseorang meminta saya untuk menebak sebuah teka-teki, tetapi saya tidak dapat menebaknya. Yang mulia adalah orang yang memiliki banyak bakat. Silahkan tebak." Ketika Raja Zhuang dari Chu mendengar teka-teki itu, dia menganggapnya menarik, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ceritakan dan aku akan mendengarkan." Wu Ji pun berkata, "Ada seekor burung besar di gunung negara bagian Chu. Bulunya sangat indah, terdiri atas 5 warna. Kelihatannya sangat elok dan rupawan. Kicauannya pun terdengar mengagumkan. Tapi entah mengapa burung ini hanya diam mematung selama 3 hari. Tidak terbang atau bernyanyi. Menurut kebijaksanaan Paduka, kira-kira burung jenis apa ini?" Raja Zhuang dari Chu tahu dengan jelas siapa yang dibicarakan oleh Wu Ji. Katanya, "Ini bukan burung biasa. Burung jenis ini, meski sedang diam dan tidak terbang, ia akan mencapai langit ketika terbang, menakjubkan dan mengagumkan. Silahkan, saya sudah mengerti." Setelah beberapa waktu, menteri lainnya, Su Chong, melihat Raja Chu Zhuang tidak bergerak dan pergi untuk menasehati Raja Chu Zhuang. Raja Chu Zhuang bertanya kepadanya, "Apakah Anda tidak tahu larangan yang saya keluarkan?" Su Chong berkata, "Saya tahu. Selama Raja dapat mendengarkan pendapat saya telah melanggar larangan dan melakukan kejahatan besar. Dan saya bersedia menanggung resikonya." Raja Chu Zhuang berkata dengan gembira, "Kalian semua dengan tulus melakukan yang terbaik untuk negara. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti?" Setelah peristiwa ini, Raja Chu bertekad untuk melakukan reformasi politik di negaranya. Ia memindah sekelompok penyanjung dan mempromosikan Wu Ji dan Su Chong yang berani memprotes dia untuk membantunya menangani urusan nasional. Berbarengan dengan itu,
dia membuat senjata dan melatih tentara dan kuda. Saat itu banyak suku di selatan yang ditaklukkan, dan pada tahun ke-6 ia berhasil mengalahkan dinasti Song. Pada tahun ke-8 ia kembali mengalahkan suku Rongluhun dan bertempur sampai sekitar Loi, ibu kota dinasti Zhou, sehingga akhirnya bisa mendominasi dunia. Pelajaran dari kisah ini adalah, bagi seorang pemimpin yang berbakat, perlu mewujudkan kiprah dan kinerjanya secara elegan dan efektif. Oleh karenanya, ia perlu memilih orang-orang yang setia dan pintar untuk membantunya. Dipadukan dengan kepemimpinan dan komando yang terarah dan dibantu oleh orang-orang terbaiknya, maka sebuah organisasi yang tangguh dapat dibangun untuk menghasilkan kontribusi yang mengagumkan.